sebagai respons terhadap rangsangan seperti sentuhan, panas, atau tekanan. Semakin kuat rangsangan, maka semakin besar potensial berjenjang yang dihasilkan. Lalu, apa sih peran potensial berjenjang di sinaps neuron? Di sinaps neuron kita, neurotransmitter yang dilepaskan dari ujung sinaps itu dapat memicu pembukaan kanal ion berpintu di membran postsinaptik, sehingga menghasilkan potensial berjenjang. Jika potensial ini cukup besar, maka ia dapat memicu potensial aksi di neuron postsinaptik. Kemudian, kenapa sih potensial berjenjang itu disebut tombol universal dalam tubuh kita? Karena potensial berjenjang adalah mekanisme dasar yang digunakan oleh tubuh kita untuk memulai komunikasi antara sel, baik dalam sistem saraf maupun di organ lain. Jadi, bayangkan sebuah tombol di lift yang ditekan lebih keras ketika kita ingin memastikan lift datang lebih cepat. Dalam tubuh kita, potensial berjenjang itu mirip dengan tekanan pada tombol ini yang menyesuaikan respons sesuai kebutuhan. Untuk reseptor sensoriknya begini. Di kulit, reseptor sensorik itu menghasilkan potensial berjenjang sebagai respons terhadap rangsangan seperti sentuhan, panas, atau tekanan. Semakin kuat rangsangannya, maka semakin besar potensial berjenjang yang dihasilkan. Lalu, untuk sinaps neuronnya begini. Di sinaps, neurotransmitter yang dilepaskan dari ujung sinaps itu dapat memicu pembukaan kanal ion berpintu di membran postsinaptik, sehingga menghasilkan potensial berjenjang. Jika potensial ini cukup besar, maka dia dapat memicu potensial aksi di neuron postsinaptik. Selanjutnya, ada studi kasus keempat tentang sel rasa dan adaptasi rasa, yaitu ketika mikrofon menyesuaikan dirinya sendiri. Semacam ada pertanyaan, mengapa seruput kopi pertama itu lebih nikmat? Jadi, ketika kita minum kopi dengan seruput pertama kali, rasanya kuat, pahit, menyegarkan. Seruputan yang kelima, ya rasanya hambar. Hal ini bukan karena kopinya berubah, akan tetapi karena sel rasa di lidah kita mengalami adaptasi potensial berjenjang, sehingga timbullah masalah baru. Kalau ada stimulasi berulang oleh kafein, maka kalsium intraseluler akan naik. Kalau kalsium itu mengaktifkan protein kinase, maka fosforilasi reseptor rasanya pahit. Kalau reseptornya menjadi kurang responsif, maka lebih sedikit kanal yang terbuka. Akibatnya, potensial berjenjang menurun, sehingga terjadilah sinyal ke otak melemah. Hal ini adalah adaptasi fisiologis cerdas, bukan kegagalan, tapi efisiensi. Solusinya apa? Setelah 30 menit tanpa stimulasi, fosfatasenya menghilangkan fosfat. Nah, reseptor akhirnya kembali sensitif. Selanjutnya, seruputan berikutnya terasa baru lagi. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin banyak, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa potensial berjenjang itu bisa diatur oleh sel itu sendiri melalui modulasi reseptor. Kemudian, cara berpikir kita bahwa terkadang kehilangan sensitivitas itu bukan tanda kerusakan, tapi tanda kebijaksanaan sistem. Lalu, keyakinan kita semakin baru bahwa kemampuan menyesuaikan respons adalah